Jadi sahabat itu ya kebaikan, ya perbaikan. Kebaikan itu berarti berdua melakukan hal-hal yang bajik, yang baik, yang bijak, dan semakin baik, semakin baik. Kalau tadi hubungan keluarga yang atas bawah dasarnya bakti, kalau persahabatan itu dasarnya percaya. Kalau sudah tidak ada rasa saling percaya, ya sulit jadi sahabat menjalankan fungsi-fungsi persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita, masih di tema tentang persahabatan. Baik, malam hari ini kita sudah ada di timur. Kita akan belajar tentang persahabatan dari tokoh filosof dari Tiongkok. Mungkin teman-teman juga sering mendengar nama ini. Dulu juga pernah kita bahas beberapa tokoh dari aliran yang namanya Konfusianisme, juga pernah kita bahas. Malam hari ini kita akan lebih spesifik ke salah satu tema. Kalau dulu ingat saya, ya kita membahasnya umum saja. Kita bersenang-senang dengan gagasan-gagasan beliau. Malam hari ini kita lebih dalam sedikit tentang salah satu tema, yaitu tentang persahabatan dari Konfusius. Saya awali dari sini. Ini menurut saya menarik. Saya tidak tahu mengulang apa tidak ini, tapi mungkin mengingatkan kita proses hidup beliau menurut cerita beliau sendiri. Jadi kata beliau begini: pada umur 15 tahun, aku siapkan hatiku untuk belajar. Jadi 15 tahun itu sudah mulai siap belajar yang serius, tidak lagi belajar yang dasar-dasar. Pada usia 30 tahun, aku merasa diriku sudah mapan. Nah, jadi mungkin ini urusan spiritual, ya, urusan kemapanan batinnya. Jadi 30 tahun itu sudah established, tidak lagi labil ke sana kemari, tidak jelas. Jadi 30 tahun itu mapan. 40 tahun aku tidak punya keraguan lagi dalam diriku. Ini kalau Nabi Muhammad sudah dapat wahyu 40 tahun. Jadi orang kalau sudah 40 tahun itu biasanya ya sudah sulit belok-belok lagi. Kalau jahat sampai 40 tahun itu membereskannya sudah sulit, sudah mengakar. Jadi 40 tahun itu era orang mantap. 30 tahun mapan, 40 tahun mantap. 15 tahun start jadi orang dewasa, siap-siap. Nah, saya tidak tahu kalian sudah sampai titik mana. Semoga nanti pas 30 sudah mapan. Iya. Atau ada yang sudah 30 belum mapan, ya tidak apa-apa. Yang penting 40-nya nanti mantep. Ya, kalau belum mantep ya anggap saja belum, Pak. Saya usia fisiknya 40 tapi usia spiritualnya belum, tidak apa-apa. Bisa. Nah, jadi 40 mantep. 50 itu bahasanya Konfusius, aku tahu wasiat surga.
Kalau ini sudah lebih masuk lagi, tahu wasiat surga itu ya sudah spiritualitasnya tinggi. Dan 10 tahun kemudian aku siap mendengar itu. Oh ini kalau bahasa agama mungkin jiwa tawakalnya sudah memuncak. Hidupnya sudah lillahi ta'ala saja. Sampai umur 70 tahun aku bisa mengikuti keinginan hatiku tanpa harus mendahului kebenaran. Jadi di usia 70 tahun itu sudah selaras antara dirinya dan kebenaran. Yang aku inginkan yaitu kebenaran. Kalau kita yang masih muda ini kan sering tabrakan antara keinginan kita dengan kebenaran. Saya ingin ini Pak, ternyata yang kita inginkan itu bukan sesuatu yang benar, yang baik. Akhirnya kan kita harus berjuang menggeser keinginan kita selaras dengan kebenaran. Nah kata Konfusius, aku umur 70 tahun itu sudah nyambung antara keinginan hatiku dengan kebenaran. Baik, ini saya angkat mungkin nanti untuk bahan refleksi ya buat teman-teman. Kira-kira aku umur berapa dan sudah sampai di titik mana? Karena kita itu sering terlena oleh waktu. Tidak sadar Pak, tiba-tiba saya sudah usia sekian. Tidak sadar Pak, sudah semester 7 saya, semester 8. Padahal rasanya kok belum apa-apa. Tidak sadar saya ternyata sudah tua saya itu. Begitu lihat temennya nikah, wah tidak sadar ternyata saya waktunya nikah. Kemana saja aku selama ini, kan gitu. Lu buat apa waktuku selama ini kok tiba-tiba. Kan kita sering jatuh pada tiba-tiba. Kalau bahasanya para filosof eksistensialis itu namanya faktisitas. Kita sering tersadar, terlempar pada fakta. Tiba-tiba saja kok begini, tiba-tiba saja kok begitu. Nah, untuk menghindari kekagetan-kekagetan yang tiba-tiba, kalau dalam filsafat kan mari hidup yang refleksif. Sering-sering muhasabah. Ini gaya muhasabahnya Konfusius. Jadi umur sekian aku begini, umur sekian aku begitu. Ada tahapan-tahapannya. Baik. Ya paling tidak dari sini kelihatan profilnya seorang Konfusius. Baik, kita mulai. Nah, disinilah nanti kita belajar tentang persahabatan. Malam hari ini kita akan banyak mengambil dari kitab, salah satu kitab sebenarnya dalam Konghucu, yang itu isinya wasiat-wasiat, nasihat-nasihat, hasil obrolan antara Konfusius dan murid-muridnya dan lain sebagainya. Yang kalau dalam bahasa Inggris sering diterjemah jadi analek. Kalau dalam bahasa aslinya kitab Lunyu. Lunyu itu jangan disamakan dengan bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Jawa Lunyu itu licin. Tapi Lunyu itu artinya sabda yang suci atau sabda yang agung. Ini salah satu kitab pokok dalam agama Konghucu selain 9 kitab yang lain ya. Kalau yang Lunyu ini bagian dari 4 kitab utama yang isinya tadi wasiat-wasiat, kemudian nasihat-nasihat, cerita-cerita obrolan antara Konfusius dengan murid-muridnya. Malam hari ini kita akan mengambil sebagian besar dari situ untuk belajar tentang persahabatan. Kitab ini terdiri dari 20 bab terbagi dalam 2 jilid. Baik, nah termasuk tema ini, tema persahabatan ini. Jadi persahabatan itu satu dari 5 hubungan yang kita jalin di dunia ini. Yang paling istimewa, nanti kita lihat istimewanya di mana. Jadi ini adalah kalau bahasa Inggrisnya cardinal relation. Hubungan yang paling pokok dalam hidup kita. Yang pertama atasan dan bawahan,
Atasan dan bawahan jabatan ya, bukan pakaian. Ya nanti kamu bayangannya atasan dan bawahan itu baju dan celana. Maksudnya kita kan selalu ada posisi bawah dan posisi atas dalam kerja, karir, dan lain sebagainya. Pimpinan dan anak buah. Nah, itu atasan dan bawahan. Yang kedua, orang tua dan anaknya. Yang ketiga, suami dan istrinya. Yang keempat, kakak dan adiknya. Baru yang terakhir, teman dan teman. Ini hubungan nomor 5, hubungan persahabatan. Malam hari ini kita hanya membahas itu. Dasarnya dari semua hubungan itu xiao, atau respect, atau penghormatan, penghargaan. Ini dasar dari semua hubungan itu. Kalau dalam satu hubungan tidak ada respect, tidak ada penghargaan, hubungan itu tidak akan nikmat, tidak akan langgeng. Apapun jenis hubungannya. Maka saling menghargai itu penting. Apapun jenis relasinya, kalau kita kehilangan respect, tidak saling menghargai, kalian tidak akan nyaman dalam hidupmu. Apakah itu antar teman, antar saudara, bahkan antar anak bangsa. Jadi harus ada respect, menghargai. Menghargai itu nanti hubungannya dengan kita terima dia apa adanya, sesuai kondisinya, kita hormati pilihan-pilihan hidupnya. Itu namanya respect. Jadi dasar yang pertama ini. Jadi relasi-relasi yang harus kita perhatikan. Kuncinya di situ nanti. Nah, istimewanya apa? Hubungan teman dengan teman ini, istimewanya adalah ini satu-satunya hubungan yang tidak atas bawah tapi sejajar. 4 hubungan yang lain, yang tadi ada atasan bawahan, orang tua dengan anaknya, itu kan hubungan atas bawah. Tapi satu-satunya yang sejajar ini hubungan antar teman. Nah, kalau 4 yang atas, itu rumusnya kan superior, inferior, atau superior dengan subordinat. Ada atas bawah. Yang ini secara umum rumusnya yang atas menyayangi yang bawah menghormati yang atas. Jadi bahkan nanti antara yang subordinat dengan yang superior ini disarankan jangan terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat sulit menjalankan fungsi-fungsi atas bawah tadi, karena yang atas ini punya tugas bimbing, mengarahkan, mengambil kebijakan, nuntun dan lain sebagainya. Sementara yang bawah punya rumus bakti, mengikuti, menghormati dan lain sebagainya. Kalau terlalu dekat, sangat dekat sehingga lupa fungsi masing-masing, malah tidak fungsional. Jadi kayak kalian misalnya sama orang tua itu kan tetap harus tahu jaraknya. Bahwa aku ini anak, beliau orang tua. Sedekat apapun jangan lupakan ini. Karena meskipun kalian pinternya luar biasa, orang tua tetap punya fungsi-fungsi nuntun, menasehati, memberitahu, dan lain sebagainya. Kalian kan tidak bisa bersikap pada orang tua sama seperti pada teman yang sangat dekat. Ada aspek-aspek susila tata krama yang membedakan. Itu juga nanti yang dipesankan oleh Konfusius. Jadi termasuk kakak adik, termasuk suami istri. Ini nanti ada rumusnya masing-masing. Mungkin lain waktu bisa kita bahas yang antara superior dengan subordinat ini, yang mensyaratkan pemahaman terhadap fungsi masing-masing meskipun ada timbal baliknya. Yang atas menyayangi yang bawah menghormati yang atasnya. Dengan dasar bakti.
Jadi kebijaksanaan atau kebajikan dalam relasi ini namanya bhakti. Nah, ini mungkin kalau ada waktu ya kita membahas tentang relasi atau tentang keluarga. Nah, malam hari ini kita membahas relasi persahabatan. Kalau dalam persahabatan ini setara, tidak atas bawah. Jadi penekanannya ada pada saling memberi, saling memotivasi, saling belajar. Jadi untuk kebaikan bersama dan perbaikan bersama. Jadi sahabat itu ya kebaikan ya perbaikan. Kebaikan itu berarti berdua melakukan hal-hal yang bajik, yang baik, yang bijak, dan semakin baik, semakin baik. Kalau tadi hubungan keluarga yang atas bawah dasarnya bakti, kalau persahabatan itu dasarnya percaya. Jadi kalau sudah tidak ada rasa saling percaya, ya sulit jadi sahabat menjalankan fungsi-fungsi persahabatan. Jadi ini dasar hubungan tadi ya. Ada 5 hubungan, yang 4 atas bawah, yang kelima satu-satunya yang setara, itulah namanya persahabatan. Dan ini istimewanya. Jadi yang paling istimewa dari 5 ini yang sahabat. Oke, baik. Jadi dasarnya ini ya, nanti diingat-ingat. Lanjut. Nah, kita dengan sahabat itu ada di satu arena. Ini mirip seperti Aristoteles yang saya bahas 2 minggu yang lalu. Tahun hidupnya saya bilang tadi ini sejaman, gagasannya juga mirip. Jadi sahabat itu arena kebajikan. Jadi medan kita bersama-sama melakukan kebaikan. Jadi semakin banyak sahabat, semakin luas medan kebaikan. Harusnya begitu. Meskipun kadang-kadang ya banyak sahabat tambah repot. Banyak kenalan tambah sumpek, kan kadang-kadang juga begitu. Tapi mungkin kita salah menyikapi persahabatan itu. Harusnya persahabatan itu jadi arena kebaikan. Nanti ada penjelasan dari Konfusius bagaimana agar persahabatan itu memang benar jadi arena kebaikan. Jadi nambah sahabat ya nambah kebaikan. Nah, dalam tradisi Konfusianisme dikenal yang namanya kebajikan itu 5. Jadi tadi arena kebajikan berarti persahabatan itu bergerak di 5 bidang ini. Yang pertama ren atau cinta kasih atau kemanusiaan. Jadi dalam persahabatan ya kita mewujudkan ren. Bagaimana kita memanusiakan manusia. Bagaimana kita saling menyayangi, saling mencintai antar manusia. Jadi kita hidup secara manusiawi antara lain dengan memanusiakan orang lain. Menyayangi orang lain. Ini dasar hidup manusia yang punya, yaitu namanya ren. Kalau teori tentang cinta kan teman-teman mestinya wapal kan, sudah bolak-balik kita bahas cinta-cintanan. Kasih sayang, rahmatan lil alamin. Ini tema-tema agung, tema-tema besar. Yang asik dan indah kalau dibahas, meskipun dalam prakteknya tidak mudah. Kita sering melihat kajian-kajian, mendengar kajian-kajian tentang cinta, biasanya rame. Tapi dalam praktek kita sehari-hari, kita jarang melihat praksis-praksis cinta yang agung. Nah, di hampir semua agama sebenarnya cinta itu kan jadi tema utama. Jadi medan persahabatan harusnya juga begitu. Jadi medan saling menyayangi, saling mencintai.
Ya ndak harus cinta yang jenisnya eros romantik ya. Kalau saya ngomong cinta kan pikiranmu sudah bayanganmu yang romantik-romantik, yang eros. Ndak, ini jenis filia. Jadi cinta yang jenisnya persahabatan. Laki-laki dan laki-laki. Ya meskipun bukan LGBT. Yang sekarang rame lagi itu ya. Oke. Jadi yang pertama itu, persahabatan itu medan kasih sayang. Semakin banyak sahabat, semakin luas medan kasih sayangmu. Yang kedua, yi. Nah, yi ini kebenaran, keadilan, kewajiban. Kalau ini norma-norma standar dalam hidup yang harus kita penuhi. Jadi orang hidup itu ya standar minimalnya kan harusnya adil. Dan kewajiban-kewajiban pokok jangan dilupakan. Nah itu namanya yi. Baik, yang ketiga li. Li itu kesusilaan, norma, moral. Jadi kesepakatan-kesepakatan sosial, unggah-ungguh, etika, etiket itu li. Jadi persahabatan, medan kesusilaan. Yang keempat si. Si itu kebijaksanaan, kearifan. Maka sering saya bilang benar itu tidak selalu bijaksana, tidak selalu arif. Karena dua hal yang berbeda antara yi dan zi. Banyak orang pinter, banyak orang wawasannya luas, ilmunya tinggi, tapi tidak arif, tidak bijaksana. Banyak orang yang menggunakan kebenaran untuk kepentingannya yang tidak maslahat. Itu namanya tidak arif. Saya tahu ini benar, mumpung ini benar, kesempatan untuk melecehkan dia. Ini kan tidak arif. Saya tahu ini baik, mumpung ini baik, saya gunakan ini untuk mencari keuntungan. Ini namanya tidak arif. Jadi kebenaran yang digunakan semestinya, sesuai ruang dan waktunya, sesuai porsinya, itulah kebijaksanaan. Jadi, dan filsafat itu cinta kebijaksanaan. Berarti filsafat itu tidak berhenti sekedar kebenaran. Kalau begitu apa filsafat itu boleh Pak langsung bijaksana tapi tidak benar, tidak boleh. Jadi dasarnya tetap harus kebenaran, keadilan baru dilampaui. Makanya kalau kita Jumatan itu sering mendengar kalimat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi adil itu pas, memang benarnya begitu. Tapi kalau bisa ditambahi ihsan. Ihsan itu lebih dekat ke bijaksana tadi, pas, sesuai, cocok situasi, ruang, dan waktunya. Nah, jadi mari kita cari kebenaran dan latihan bijaksana. Berarti latihan membaca situasi sesuai dengan ruang dan waktu hidup kita. Itulah kebijaksanaan. Kalau dalam dunia tasawuf bahkan pakai istilah kearifan. Dalam bahasa Indonesia digabung arif dan bijaksana. Arif itu hubungannya dengan pengetahuan, kalau bijaksana hubungannya dengan tindakan. Nah, jadilah orang yang pinter dan bijaksana. Dan itu mungkin maksudnya begitu, sehingga kita punya istilah arif dan bijaksana. Cuma sekarang rasanya kalimat arif dan bijaksana itu kayak di dunia dongeng ya rasanya. Sulit nyari orang yang arif dan bijaksana itu. Tapi yuk ayo latihan. Kita kalau ndak begini ya gimana kita bisa hidup nyaman menjalankan amanat Tuhan. Jadi ini arena persahabatan juga ada di sana. Arena kebenaran sekaligus arena kebijaksanaan. Mari hidup yang bijaksana dengan paradigma yang pas. Tidak lagi kebenaran yang kita manipulasi untuk kepentingan, kebenaran yang kita gunakan untuk menjatuhkan orang lain, menyusahkan orang lain, dan lain sebagainya.
Baik, ya hari ini kan banyak. Bahkan di antara definisinya hoax itu kan kebenaran yang kita frame kemudian kita pakai untuk menjatuhkan orang. Itu kayak podcast-podcast yang panjang terus kita potong satu kalimat, kemudian kita pakai untuk kepentingan kita. Nah, ini mungkin benar orangnya memang ngomong begitu, tapi tidak bijaksana karena kita lepaskan dari konteks utuhnya. Baik, itu yang keempat. Yang kelima tentu saja sin. Sin itu dapat dipercaya. Orang yang punya integritas dalam dirinya. Jadi amanah. Kalau janji ditepati, kalau ngomong dipenuhi, itu orang yang dapat dipercaya. Jadi ini 5 kebajikan utama dalam tradisi Konfusianisme. Silahkan nanti teman-teman dicek ya, saya punya kualitas sebesar apa dalam 5 hal itu. Saya yakin teman-teman yang hadir, yang mendengarkan, 5 ini pasti punya. Yang membedakan besar kecilnya. Tidak ada orang yang sama sekali tidak punya kemanusiaan. Pasti ada, mungkin sangat kecil, sangat sedikit, ada yang besar. Tidak ada orang yang sama sekali tidak punya kebenaran. Pasti punya. Pasti tahu. Sedikit banyaknya tergantung. Tidak ada orang yang sama sekali tidak ngerti norma, tidak ngerti nilai, tidak ngerti baik buruk di hadapan sesama. Pasti ngerti. Hanya ada yang cuek, ada yang mau menjalankan. Kebijaksanaan juga begitu. Orang bisa berpikir itu kadang-kadang ya sudah bisa menerapkan kebijaksanaan selevel dia. Tapi ada yang terlatih, ada yang tidak terlatih, ada yang kalah oleh kepentingannya dan lain sebagainya. Termasuk integritas diri tadi. Jadi teman-teman jangan tanya, Pak saya sudah bisa apa belum? Sudah bisa. Tinggal mau menjalankan apa tidak. Mau serius apa tidak. Kadang-kadang dalam hidup ini itu cuma problem mau serius atau tidak serius. Ngaji malam hari ini, itu nanti dapat apa, manfaatnya apa, mungkin sebagian besar tergantung serius apa tidak serius. Antara yang serius dan tidak serius mungkin capeknya sama. Bensinnya ya sama kalau sama-sama kesini naik motor. Jatah minumnya ya sama, sak gelas kecil. Kemudian apa-apa nih sama. Tapi hasil yang didapat bisa beda-beda. Kemungkinan dari niat dan kesungguhannya yang beda-beda. Apa yang kalian cari, itulah yang kalian dapat. Pak saya yo malam Kemis daripada di kos bosen, nyari rame-rame lah, seneng-seneng di masjid. Ya itu yang kalian dapat. Itu kan kalau bahasa hadisnya ilama nawa ilaihi ilama hajaro ilaihi. Sesuai dengan niatmu ingin dapat apa. Jadi kalau kalian hari ini cuma ingin nonton saya, dapatlah tontonan yang namanya saya. Jadi itu yang membedakan kesungguhan. Jadi 5 kebajikan ini saya yakin kalian punya dan ngerti. Apalagi yang sudah mahasiswa. Tinggal kesungguhanmu untuk jadi orang yang utama atau tidak. Baik. Jadi ini arena kebajikan. Rumusnya sederhana. Ini kemudian dipakai juga oleh dalam tradisi barat humanisme. Ini namanya golden rule. Kata Konfusius, apa yang tidak kau inginkan terjadi pada dirimu, jangan engkau lakukan pada yang lain. Ini teman-teman mesti apalah ya yang sering ngaji filsafat. Golden rule ini ada di hampir semua teori tentang moral. Jadi jangan melakukan apa yang kalau itu menimpamu, kamu tidak senang. Kalau tidak suka dibohongi, jangan membohongi orang. Kalau kamu tidak suka dimaki-maki, jangan maki-maki orang. Jadi orang bermoral itu ada rumus sederhananya ini. Jadi kalau ada yang tanya, Pak,
caranya jadi orang baik gimana sih Pak? Jangan lakukan apa yang engkau tidak inginkan terjadi pada dirimu, kau lakukan pada orang lain. Oke ya, cuma ini rumus untuk orang normal ya. Ya, karena kadang-kadang ya ada kan sing ngeyel mikir itu, Pak, kalau orang jahat, Pak, kalau orang psikopat, Pak, kalau orang punya suka menyakiti dirinya, Pak, dan lain sebagainya. Ya itu pengecualian. Jadi kadang-kadang ada teori baik-baik kamu malah menampakkan pengecualiannya. Ya dalam kebaikan apapun, teori apapun, ya selalu ada pengecualian, itu pasti. Cuma kan normal dan umumnya seperti ini. Bukan berarti terus kalau ada pengecualian teori ini salah. Teori ini tetap benar, hanya saja ada situasi-situasi khusus. Situasi khusus tidak bisa dengan teori ini. Jadi maka kalian tidak usah bingung kalau punya prinsip. Menurut saya prinsip saya benar loh Pak, tapi kok ada fenomena yang tidak cocok. Ya mungkin fenomena itu fenomena pengecualian. Jadi bukan kok prinsipmu yang salah. Jadi pinter-pinter kamu sadar tentang fenomena pengecualian ini yang tidak bisa disamakan semua. Kayak Pak, saya itu pinginnya tiap habis subuh itu belajar Pak, tapi saya sedang sakit sekarang, saya tidak belajar, berarti saya tidak konsisten, pengkhianat saya itu Pak, misalnya. Ya tidak gitu moconya. Jadi sedang sakit itu pengecualian. Jadi sama kayak kemarin itu loh Pak, katanya ke masjid itu kan utama. Kemarin saya kok dilarang ke masjid sih Pak, waktu pandemi kan gitu. Iya, pandemi berarti situasi pengecualian, situasi khusus. Teorinya tidak bisa digeneralkan sama begitu saja. Jadi jangan bingung kalau ada orang bantah pikiranmu pakai fakta-fakta pengecualian. Fakta pengecualian ya pemahamannya berarti khusus, tidak seperti yang umum. Ya kayak teori ini kan, ya ini kalau yang membaca psikopat ya mungkin beda lagi. Orang yang suka menyakiti dirinya mungkin beda lagi. Jadi ya secara umum jangan engkau lakukan, engkau lakukan pada orang lain apa yang kamu tidak mau dilakukan pada dirimu. Pak, saya suka Bapak kalau dikhianati itu misalnya. Jadi saya bebas dong mengkhianati orang. Tidak, teorimu teori pengecualian itu tidak bisa disamakan dengan orang lain. Wong saya itu kalau diputus malah seneng ya Pak. Jadi kan saya bebas kalau punya pacar tak putus saja bolak-balik misalnya. Nah, itu ya yang tidak normal ya kamu. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi ini rumus kebajikan tadi. Nah, ini menarik. Nanti Konfusius punya dua teori yang berhubungan dengan persahabatan, tapi dua teori ini rasanya kayak bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Jadi satu ketika Konfusius bilang bertemanlah dengan yang setara, tapi nanti dia bilang berteman itu ya jangan dengan yang setara, cari yang lebih baik. Nah, kita lihat ya, kita pahami satu-satu maksudnya, biar tidak keliru. Bukan berarti Konfusius tidak konsisten, tapi dua konsep ini punya beda konteks. Nah, ini penting juga ini, wawasan tentang konteks ini. Jadi kalimat, kata, ungkapan itu jangan dilepaskan dari konteksnya. Ini konteksnya apa? Kadang-kadang konteks yang berbeda, maknanya bisa jauh berbeda, meskipun isinya sama. Jadi konteks jadi penting. Nah, kita lihat sekarang ya. Ini kalimat yang sering dikutip orang. Kata Konfusius, jangan punya teman yang tidak setara dengan dirimu. Tapi selanjutnya ada kalimat begini, ketika seseorang bersalah, jangan takut untuk mengubahnya. Jadi berarti apa? Di antara tujuannya persahabatan itu saling mengingatkan, saling mendukung
untuk kebaikan. Ini loh yang dimaksud kesetaraan oleh Konfusius. Jadi bukan setara, Pak saya orang kaya berarti nyari yang kaya ya Pak. Saya mahasiswa yang kececer mau DO berarti ya temennya yang mau DO saja. Yang pinter-pinter biar lulus dulu, ya enggak begitu. Jadi kesetaraan itu ada dalam kesediaan masing-masing pihak untuk saling mendukung, saling membantu, saling mengingatkan. Jadi itu yang dimaksud setara. Jadi bukan karena kekayaan, status sosial, dan lain sebagainya. Jadi antar sahabat itu sama-sama punya niat baik untuk melakukan kebaikan dan melakukan perbaikan. Jadi kalau punya teman salah, kalau dia sahabat beneran diingatkan biar tidak salah. Dibantu untuk dia tidak salah lagi. Jadi makanya kalimat selanjutnya, ketika seseorang bersalah, jangan takut untuk mengubahnya. Wah, saya mau menasehati dia Pak, tapi nanti jangan-jangan dia marah Pak, putus persahabatan kita Pak, nanti jangan-jangan dia tersinggung Pak. Loh, kalau kamu memang ngaku sahabat dan tahu temanmu salah melakukan hal yang membahayakan dirinya, ingatkan tetap. Ya meskipun cari strategi yang paling bijaksana. Jadi ini yang dimaksud bertemanlah dengan yang setara. Jangan berteman dengan yang ingin aman saja, ingin nyaman saja, ingin senang saja. Waktunya kita sulit, waktunya kita bahaya, waktunya kita susah, dia minggir. Nggak mau cari masalah, dia temanku begitu. Ini namanya bukan sahabat. Sahabat itu justru pas dia dibutuhkan, dia hadir. Kalau ada yang salah, dia mengingatkan, meluruskan. Bila perlu dengan keras karena tidak mau sahabatnya ada dalam bahaya. Makanya kemudian Konfusius bilang antar sahabat itu saling bersikap kritis dan menuntut, namun tetap ramah dalam persaudaraan. Pak, sahabat itu kan saling menerima Pak. Kok menuntut? Iya, menuntut untuk kebaikan dan perbaikan tadi. Karena kamu sahabatku, aku ingin engkau hidup dalam kebenaran, keadilan, kebaikan. Ini tuntutanku padamu. Kamu juga nuntutlah begitu padaku. Ini namanya kita setara. Mungkin teman-teman masih ingat ya, salah satu ciri dari orang yang menyayangi, mencintai itu adalah care dan responsibility. Peduli dan mau tanggung jawab. Aku tahu sih itu perbuatanmu, efeknya sekarang kamu tanggung, tapi aku akan membantumu untuk memperbaiki hidup. Ini sahabat. Jadi tidak malah pergi kalau temannya dalam kesulitan. Kok sahabat nyari enaknya saja, berarti sahabat yang tidak setara. Disitulah nanti Konfusius menasehati kita, yuk bertemanlah dengan yang setara saja. Yang tidak setara itu mungkin nyari enaknya saja. Dia punya pamrih-pamrih demi dirinya sendiri. Tidak ada rasa saling. Nah, jadi ini konteksnya ini. Jadi jangan dipakai kalimat tidak setara ini untuk mungkin level sosial, status, kekayaan, apalagi ganteng dan tidak ganteng. Oh yang ganteng-ganteng ngerombol di sana, yang tidak ganteng di sini tidak. Itu bukan setara. Jadi termasuk kecerdasan, kepandaian. Pak, capek saya Pak punya teman tidak pinter-pinter misalnya. Mosok tiap hari ngajari, enak dia. Lah saya tidak dapat apa-apa. Ini namanya tidak sahabat. Jadi kesetaraan itu ada dalam kesadaran untuk saling mendukung, saling memperbaiki. Dalam kebijakan, dalam kebijaksanaan. Nah, ini rumus yang pertama yang sering orang
kadang-kadang salah paham dengan pernyataannya Konfusius ini. Jadi maksudnya bukan urusan eksternal, tapi kesungguhan, keseriusan dalam bersahabat untuk saling mendukung, saling menguatkan. Nah, ada lagi ini yang tadi saya sebut ya, kok rasanya bertentangan sih? Nah, kata Konfusius lagi, jangan pernah bersahabat dengan orang yang tidak lebih baik dari dirimu. Loh Pak, ini beda lagi ini Pak. Enggak, saya bilang tadi, setiap pikiran, setiap gagasan itu kita harus tahu konteksnya. Biar pas. Jadi, kalau yang ini yang dilihat oleh Konfusius, kita itu kan berteman untuk perbaikan diri. Akan lebih bagus kalau kita punya teman yang jauh lebih baik daripada kita. Kenapa? Kita bisa belajar banyak dari dia. Gitu. Kita bisa dapat manfaat banyak dari dia. Jadi kalau mencari sahabat, ya coba carilah yang lebih baik darimu. Itu akan banyak menguntungkanmu. Jangan mencari sahabat yang jahat, kata Konfusius, yang moralitasnya jelek. Bersahabat dengan orang jahat yang moralitasnya jelek, ini tidak bisa disebut sahabat. Jadi sahabat itu ya dengan orang baik. Ini kalau digabung dua quotes ini, dua pernyataan dari Konfusius ini. Jadi yang pertama, ayo mencari teman yang lebih baik dari kita, minimal setara dengan kita. Jadi paling tidak yang setara. Jangan mencari teman yang lebih jelek. Bukan wajahnya ya. Ya. Budi pekerti kelakuannya. Karena selain kita sulit mengambil manfaat dari dia, juga karakter watak itu nular. Kalau tidak percaya boleh dicek. Kalian adalah cerminan dari sahabatmu. Kalau tidak percaya boleh dicek. Mungkin kalian kuliah ini temannya siapa, itu sedikit banyak akan ketularan. Mungkin gaya ngomongnya, mungkin diksi-diksi yang dipakai, mungkin cara guyonnya, mungkin pasti kalian terpengaruh oleh orang yang paling dekat denganmu. Entah sadar entah tidak, boleh dicek. Mungkin kalian kalau pulang kampung ke rumah, mungkin yang mahasiswa baru berapa bulan di Jogja, pulang ke rumah itu orang rumah mesti komentar, wah Jogjanya kelihatan nih. Biasanya celetuan-celetuan tidak sengaja. Mungkin ketularan teman satu kontrakan, apa ketularan bapak kos, apa ibu kosmu, apa ketularan. Loh ya sopo ngerti kamu akrab sama ibu kosmu. Jadi kalipannya ibu kosmu terus sampai ke kampung. Gaya ngomongnya maksudnya. Nah, jadi itu pentingnya kita milih teman. Ketika kita milih sahabat, cari yang kualitasnya tinggi. Jadi kan lumayan. Misalnya, Pak saya punya sahabat itu Pak, kalau ngomong bahasa Inggris terus. Lu kan lumayan, dikit-dikit kita ketularan bisa ngomong bahasa Inggris. Atau punya teman yang ngomongnya bahasa daerah, terus saya pernah punya teman Madura misalnya. Lu dikit-dikit saya ngerti bahasa Madura, meskipun nggak bisa ngomongnya. Tapi kan pengaruh itu ada. Maka cari teman yang lebih baik dari kita. Meskipun nanti di belakang ada penjelasannya, apa kemudian kita harus terlalu picky, terlalu milih, enggak, nanti ada rumusnya lagi. Tapi idealnya begini. Jadi ada konteksnya, kapan kita cari yang setara, kapan kita cari yang lebih baik. Kita cari yang setara dengan dalam semangat untuk bersahabat, untuk saling berbagi, saling mendukung dalam perbaikan. Kita cari yang lebih baik dalam rangka kita bisa belajar meningkatkan diri kita jadi lebih baik.
Jadi kuncinya di situ. Bukan teman yang sama saja atau teman yang apalagi di bawah kita. Nah, ini rumus dari Konfusius. Ini sebenarnya menarik konsep ini kalau kita tidak bergerak keluar tapi bergerak ke dalam. Bergerak ke dalam itu bukan kita mencari sahabat yang lebih baik, tapi mari kita jadi sahabat yang lebih baik. Nah, ini yang saya maksud membaca lebih dalam. Berarti apa? Jadilah kalian ini sahabat-sahabat yang lebih baik. Jangan hanya mengandalkan orang mencari yang lebih baik. Perhatikanlah apa yang bisa kalian berikan untuk meningkatkan kualitas sahabatmu. Tidak hanya kamu menuntut sahabatmu agar lebih baik dari dirimu. Nah, ini menurut saya ya. Jadi pernyataan dari Konfusius ini menurut saya kalau dibaca lebih dalam bisa ke sana. Kita itu kan sering kalau ada pernyataan-pernyataan semacam ini, itu kita selalu menuju keluar. Kita mencari siapa sih sahabat itu yang, sahabatku yang ini enggak, sahabatku yang itu enggak, sahabatku. Lupa menghitung diri sendiri. Apa kamu pantas jadi sahabat yang berkualitas tadi? Nah, jadi ini tips dari Konfusius. Yang saya bilang tadi, ini seolah-olah bertentangan. Tapi bisa kita baca sesuai konteksnya. Jadi ada situasi yang memudahkan kita memahami yang rasanya bertentangan tadi. Kalau yang pertama tadi berhubungan dengan semangat kita berkawan, bersahabat yang harus setara. Yang kedua ini berhubungan dengan aspek perbaikan dalam persahabatan. Oke, kita lanjutkan. Jadi paling tidak sekarang ngerti ya. Teman itu ya mencari yang setara, ya mencari yang tidak setara. Yang tidak setara itu maksudnya yang lebih baik dari kita, bukan yang lebih buruk. Kalau yang lebih buruk atau berteman dengan orang jahat tidak bisa disebut persahabatan.